Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Hana Hani yang simple, sederhana, praktis, tapi enak banget. Nah, ini aku dapat dari pasar teman-teman. Aku beli sotong sama beli buncis. Aku mau masak yang simple, praktis, tapi enak banget. Nah, beneran teman-teman, ini semalam jadinya tuh seperti ini teman-teman. Buncisnya tuh crunchy banget, kuahnya kental banget seperti ini. Masya Allah, bikin si kembar Hana Hani itu suka banget. Mereka itu jadi tambah-tambah dan katanya nanti buat lagi ya mak ya. Beneran teman-teman, mereka itu suka banget sampai ketagihan, sampai berkali-kali tambah semalam itu teman-teman. Nah, kalian tonton videonya sampai habis. Mana tahu kalian bingung ya mau masak apa, boleh kalian tiru ya resep aku. Masya Allah, beneran nih enak banget. Yuk kita mulai masak yuk. Nah, ini dia sotongnya yang aku beli dari pasar 1 kilogramnya itu teman-teman. Tempat aku tinggal itu kan di Banjarmasin. Nah, ini harganya di sini 30.000 teman-teman. Kalau cumi-cumi itu lebih mahal, 60.000 sampai 70.000. Nah, jadinya tuh aku milih yang murah meriah aja ya, sotong aja seperti ini. Nih aku pakai buncis juga setengah kilogram, harganya itu 8.000 rupiah teman-teman di pasar tempat aku tinggal. Dan ini aku sudah bersihkan ya teman-teman ya, aku nggak videokan sama kalian karena nanti durasinya kelamaan kalau misalnya aku bersihkan sotongnya itu. Nah, ini aku belah menjadi dua ya kepalanya, dan badannya itu aku belah menjadi 4 bagian supaya jangan terlalu besar. Dan ini sotongnya tuh sudah berkali-kali aku cuci teman-teman, sudah bersih banget, tapi aku mau tambahkan juga ini jeruk nipis supaya lebih segar lagi, supaya nggak amis gitu ya. Nah, kalian jangan salfok ya dengan tangan anak aku si kembar, dia itu mau ikut masak gitu ya, dia mau aduk-aduk tapi aku nggak memperbolehkannya. Nah, ini dia aku beri perasan jeruk nipis sama sedikit garam ya, dan ini aku mau aduk-aduk sampai merata ya garam sama jeruk nipisnya. Selanjutnya aku mau diamkan ini selama kurang lebih 10 menitan ya teman-teman ya, supaya dia itu bener-beneran hilang bau hamisnya gitu ya sotong ini ya teman-teman. Nah, ini mau aku diamkan dulu. Selanjutnya aku mau iris-iris ya bumbunya. Aku nggak mau ulek-ulek, aku mau iris-iris aja teman-teman. Bumbunya simple aja teman-teman, nggak terlalu ribet gitu ya. Nah, ini dia cuman pakai cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, jahe sedikit sama lengkuas. Nanti aku lengkuasnya itu mau aku geprek. Nah, semua bumbunya itu mau aku iris-iris aja. Jahenya juga mau aku geprek aja, jahenya sedikit aja seperti ini teman-teman. Lengkuasnya juga sejempol aja seperti itu. Tomatnya 2 buah gitu ya teman-teman ya. Bawang putihnya itu 2 siung yang kecil. Bawang merahnya aku yang agak banyak gitu ya, kira-kira 8 buah lah gitu ya. Dan ini dia cumi-cumi yang sudah aku diamkan selama 10 menit, dan ini buncisnya sudah aku iris-iris seperti ini ya teman-teman ya. Masya Allah, ini cantik banget buncisnya, muda-muda gitu ya. Nah, ini lanjut aku mau tumis bumbunya. Aku sudah tengkrengkan wajan aku yang hitam banget ini teman-teman, dan ini aku sudah tuangkan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya aku masukkan dulu ya bawang merah sama bawang putih. Nah, selanjutnya tinggal diaduk-aduk aja bawang merah sama bawang putihnya itu. Kita tunggu sampai bawang merah sama bawang putihnya itu layu aja, jangan terlalu matang banget ya. Kalau kita menumis bawang merah sama bawang putihnya itu sekedar layu aja ya, sekedar dia itu mengeluarkan bau harum dan pokoknya mengeluarkan aroma lah gitu ya, baru nanti kita masukkan bumbu selanjutnya. Nah, apabila sudah seperti ini ya teman-teman ya, sudah layu seperti ini sudah ya bisa kita masukkan bumbu yang lainnya. Nah, ini aku mau masukkan cabai rawit ya. Nah, ini aku masukkan cabai rawit sekalian cabai keritingnya. Aku pakai cabai rawitnya itu 15 buah, dan cabai keritingnya itu aku pakai 4 buah aja ya teman-teman. Aku juga pakai serai yang aku sudah geprek ya, dan lengkuas, jahe, lengkuas, jahe, serai digeprek ya teman-teman ya. Kita tumis seperti ini sebentar supaya aromanya itu cepat menyebar ke mana-mana ya teman-teman ya. Masya Allah, ini cantik banget ya, cabenya itu merah banget, dan ini sudah mulai layu. Kita aduk-aduk sebentar lagi, dan ini dia ya yang terakhir aku masukkan tomat 2 buah yang merah ya. Nah, ini kita aduk-aduk lagi sampai nanti tomatnya menjadi layu ya. Nah, seperti ini aja teman-teman, bumbunya itu sederhana banget kan. Kalian pasti cepet ya bisa menemukan bumbu-bumbu seperti
seperti ini di dapur kalian? Pasti ada aja setiap hari ya. Pokoknya nggak bikin beban pikiran ya, harus masak apa, harus bumbu apa. Pokoknya yang santai aja, yang praktis aja, seperti ini aja bumbu-bumbunya teman-teman, bikin kalap makan. Beneran keluarga aku tuh suka banget. Dan ini sudah layu ya tomatnya serta kawan-kawannya. Nah ini aku siap-siap mau masukkan sotongnya. Nah masak sotong juga harus pakai taktik ya teman-teman ya, supaya jangan dia itu menjadi keras seperti karet. Nah caranya itu seperti ini teman-teman. Kalau misalnya bumbunya sudah matang ya, udah layu semua, kita masukkan sotongnya sebentar, kita tumis-tumis sebentar ya. Nah ini aku aduk-aduk seperti ini, nggak usah terlalu lama sampai berjam-jam gitu ya kita masak supaya empuk, maka bakalan menjadi keras seperti karet. Makin lama makin keras, bukannya makin empuk. Nah ini kita tumis sebentar aja, aku mau diamkanlah kurang lebih nanti 7 menitan ya teman-teman ya. Nah sebelum aku tinggalkan selama 7 menitan, jangan lupa ya teman-teman ya, kita kasih bumbu-bumbunya supaya gurihnya itu cepat meresap ke dalam sotongnya dan nanti makin mantap gitu rasanya ya. Jangan kita tinggalkan nggak pakai bumbu ya, nanti rasanya itu bakalan berbeda. Dan ini aku tambahkan garam, micin, sama Royco kaldu ayam ya, sedikit-sedikit aja. Nah ini aku nggak pakai air tadi ya, tapi dia itu sotong itu mengandung air ya teman-teman, jadi nggak usah ditambahkan air. Dikarenakan sotong itu mengandung air ya teman-teman ya, kalian pasti sudah tahu ya. Dan ini airnya itu jadinya seperti ini ya, dari sotong aja, nggak aku tambahkan air tadi. Nah ini dia sotongnya, aku tumis sebentar dan ini masih keras dan aku mau tinggalkan selama 7 menitan. Dan sebelum aku tinggalkan selama 7 menitan, jangan lupa ya untuk dirasai ya teman-teman ya. Aku paling suka nyicipi dulu ya, baru nanti aku tinggalkan, biar supaya meresapnya itu, gurihnya itu mantep masuk ke dalam sotongnya. Nah ini aku mau tinggalkan selama 7 menitan, jangan lupa ditutup sebentar ya. Nah kalian jangan salfok ya teman-teman ya, dengan tutup dandang aku yang sudah nggak sempurna, sudah melewat sana melewat sini, bagian atasnya juga sudah hilang, tapi nggak masalah. Yang penting bisa nutup ya teman-teman ya, bisa mematangkan masakan. Dan setelah ditinggalkan selama 7 menitan, sotongnya sudah setengah matang seperti ini. Nah ini tadi aku nggak kasih air ya, tapi kuahnya itu bertambah banyak karena sotong ini mengeluarkan air ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian masak sotong, jangan buru-buru dikasih air, nanti rasanya itu jadi encer banget, jadinya tuh nggak enak ya, bumbunya tuh susah masuk. Dan ini aku coba cek ya seberapa kematangan sotongnya, sekalinya itu panas banget, jadi aku lepas lagi teman-teman. Nah ini aku cicipi aja rasanya itu sudah mantul banget. Dan ini aku cek lagi pakai sendok kecil karena tadi tuh panas banget, nggak bisa aku pegang. Nah ini dia sudah setengah matang sotongnya. Nah seperti ini. Lanjut aku mau masukkan si buncisnya teman-teman yang aku iris-iris tadi. Nah ini dia buncisnya, aku pakai 350 gram ya. Aku belikan 500 gram atau setengah kilo, tapi aku nggak bikin semua teman-teman, aku cuman pakai 350 gram. Dan sotongnya juga nggak aku masak semua ya teman-teman ya, aku masak 750 gram aja, sedikit lagi aku masukkan ke dalam kulkas karena kebanyakan gitu ya, karena kan puasa ya, jadi harus pandai-pandai ya, jangan sampai mubazir. Nah bisa untuk sahur lagi nanti, untuk rencah-rencah masak apa gitu ya. Dan setelah aku aduk-aduk selama 2 menitan ya teman-teman, aku cicipi lagi rasanya dan ini masih kurang gurih, jadi aku tambahkan Royco kaldu ayam dan aku tambahkan garam sedikit ya teman-teman ya, serta gula pasir. Tapi garamnya tuh nggak tervideokan, aku lupa mencet. Nah ini gula pasirnya tuh aku pakai setengah sendok peres aja ya, jangan terlalu banyak, tapi sesuai dengan selera aja. Kalau misalnya kalian suka manis, agak-agak manis gitu ya, ditambahkan. Tapi kalau keluarga aku nggak terlalu suka yang manis-manis banget, tapi yang manis-manis, cuman manis-manis jambu gitulah ya. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya teman-teman ya, sesuaikan dengan selera kalian. Ada yang suka manis, ada yang suka enggak gitu ya, jadi ya sesuaikan dengan selera lah ngasih bumbunya. Nah ini aku cicipi sampai 2 kali, rasanya sudah mantep banget. Dan ini mau aku tinggalkan ya teman-teman ya, selama kurang lebih 5 menitan sampai 7 menitan lagi supaya empuk si sotong dan buncisnya ya. Nah ini aku pencet ya, buncisnya itu masih agak keras gitu ya, belum mateng. Nah ini dia, aku aduk-aduk sebentar supaya meresap ya bumbu-bumbunya, supaya merata. Dan ini aku coba cek lagi ya teman-teman ya, sotongnya ini sudah
empuknya tuh seberapa. Jadi mau aku tinggalkan nanti sudah tahulah ngukurnya berapa lama kita tinggalkan. Nah, ini aku cek buncisnya masih agak-agak keras dan sotongnya juga belum terlalu empuk. Jadi aku mau tutup dulu. Aku mau tinggalkan selama kurang lebih 7 menitan ya teman-teman ya. Jangan terlalu lama. Nanti malah jadi karet ya. Nah, ini aku buka selama sudah 7 menitan aku tinggalkan. Aku aduk-aduk sebentar. Setelah aku aduk-aduk sebentar, uapnya tuh sudah mulai berkurang ya. Jadi nggak terlalu panas gitu. Dan aku cicipi rasanya, Masya Allah. Enak banget teman-teman. Rasa gurih sama manisnya itu pas banget. Nggak terlalu asin, nggak terlalu manis. Pokoknya enak banget kuahnya. Sotong dan buncisnya juga sudah pas kematangannya teman-teman. Tapi aku waktu menyicipi sotong sama buncis nggak tervideo kan teman-teman, malah nggak kepencet. Nah, seperti ini aja ya teman-teman ya, resep simple, praktis, hemat, tapi enak banget. Kalian coba ya teman-teman ya, mudah-mudahan kalian suka. Nah, video dapur Hamnani sampai di sini dulu. Next video lagi ya teman-teman ya, tonton video selanjutnya. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum.